Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kalian sudah memasuki materi bab yang pertama. Oke. Untuk hari ini kalian akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini adalah suatu teorema yang berlaku pada suatu segitiga siku-siku. Jadi sebelum kalian memahami lebih lanjut tentang teorema Pythagoras, kalian harus mengingat kembali sifat-sifat yang terdapat pada segitiga siku-siku. Silakan dicermati segitiga siku-siku berikut ini. Pada segitiga siku-siku ABC, sudut siku-sikunya berada di titik sudut C. Kemudian sisi AB sisi AB merupakan sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Karena sisi AB ini berada di depan sudut siku-siku, berarti sisi AB ini sebagai sisi miring. Sisi miring atau hipotenusa. Sedangkan untuk dua sisi yang lainnya itu dinamakan dengan sisi siku-siku, yaitu sisi BC, sisi BC dan sisi AC. Sisi BC dan AC itu sebagai sisi siku-siku. Lalu apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Nah, bunyi dari teorema Pythagoras itu adalah bahwa kuadrat dari panjang sisi miring, di sini sisi miringnya itu adalah sisi AB, Sisi miringnya itu adalah sisi AB yang memiliki panjang C. Berarti kuadrat dari panjang sisi miring, Kuadrat dari C berarti C kuadrat akan sama dengan jumlah, berarti jumlah penjumlahan dari kuadrat panjang sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya adalah sisi BC yang panjangnya A dan sisi AC yang panjangnya B. Berarti panjang sisi siku-siku yang pertama A dan panjang sisi siku-siku yang kedua adalah B. Jumlah dari kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Panjang sisi siku-siku yang pertama adalah A dikuadratkan, kuadrat panjang sisi siku-siku yang pertama A kuadrat, kemudian dijumlahkan dengan kuadrat panjang sisi siku-siku yang kedua plus B kuadrat. Jadi kalimat matematika dari pernyataan kuadrat panjang sisi miring akan sama dengan jumlah dari kuadrat panjang sisi siku-siku, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dengan C adalah sisi miring, panjang sisi miring, A-nya panjang sisi siku-siku yang pertama, B-nya panjang sisi siku-siku yang kedua. Inilah bunyi teorema Pythagoras. Oke, selanjutnya dari rumus yang telah kalian peroleh tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Itu bentuk rumus yang pertama. Ternyata rumus ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk yang lainnya, Kalau yang awalnya itu sisi miring dikuadratkan, C itu kan panjang sisi miring dikuadratkan akan sama dengan penjumlahan dari kuadrat masing-masing sisi siku-sikunya. Lalu bagaimana ketika yang ditanyakan itu adalah kuadrat panjang salah satu sisi siku-sikunya, Kita ambil salah satu sisi siku-sikunya itu panjangnya adalah A, berarti A kuadrat
jika yang ditanyakan itu kuadrat panjang salah satu sisi siku-sikunya. Berarti A kuadrat akan sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Itu ini bentuk yang kedua. Nah, lalu bagaimana ketika yang ditanyakan itu kuadrat panjang sisi siku-siku yang kedua, ya. Sisi siku-siku yang kedua itu kan B, berarti kuadrat panjang sisi siku-siku yang kedua juga akan sama dengan C kuadrat dikurangi kuadrat panjang sisi siku-siku yang pertama. Gitu dikurangi A kuadrat. Dari suatu segitiga siku-siku A, B, C tadi, kalian bisa menuliskan bunyi teorema Pitagoras ke dalam 3 bentuk. Gitu Nah, dari 3 bentuk tersebut terlihat bahwa untuk ruas sebelah kiri itu masih dalam bentuk kuadrat, ya. Kita ambil contoh yang pertama. Di sini masih C kuadrat. Artinya kuadrat panjang sisi miring, ya. Dengan C-nya itu sisi miring. Karena di sini masih kuadrat panjang sisi miring. Ketika yang ditanyakan itu hanya sisi miringnya saja, C-nya saja, berarti kita harus menghilangkan tanda kuadratnya, ya. Yang awalnya kuadrat panjang sisi miring menjadi panjang sisi miring. Untuk menghilangkan tanda kuadrat, caranya kita munculkan tanda akar pada ruas sebelah kanan. Gitu sehingga diperoleh C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu Begitu juga untuk bentuk yang kedua, ya. Kuadrat panjang sisi siku-siku pertama, ya. Di sini sisi siku-siku yang pertamanya itu kan A. Sedangkan untuk pernyataannya itu masih kuadrat, ya. A kuadrat supaya menjadi A, ya. Supaya menjadi panjang sisi siku-siku, ya, kita harus menghilangkan tanda kuadratnya. Caranya sama dengan cara memunculkan tanda akar. Yang awalnya kuadrat panjang sisi siku-siku pertama menjadi panjang sisi siku-siku pertama. A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Gitu Begitu juga untuk pernyataan yang ketiga, yang awalnya B kuadrat, ya. Ketika yang ditanyakan itu hanya B, ya, caranya dimunculkan tanda akar sehingga diperoleh B sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Pada bagian yang kedua ini kalian akan menerapkan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang suatu sisi segitiga jika diketahui sisi yang lainnya. Tunggu. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang diketahui panjang dua sisinya. Gitu Panjang dua sisinya antara lain adalah 24 dan 7. Sedangkan untuk satu sisi yang lainnya itu belum tahu panjangnya. Nah, kalian diminta mencari berapa panjang sisi C ini. Gitu Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita bisa menerapkan teorema Pitagoras. Langkah yang pertama harus kalian perhatikan dulu. Sisi yang belum diketahui itu apakah sisi miring atau sisi siku-siku. Ternyata di sini C itu merupakan sisi miring. Karena sisi miring berarti bunyi teorema Pitagorasnya akan berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau C kuadrat akan sama dengan
24 dikuadratkan ditambah 7 kuadrat. Hitung nggih. Paham nggih? Karena di sini C-nya itu sisi miring, berarti diperoleh dari penjumlahan kuadrat sisi siku-sikunya. Hitung nggih. Karena di sini yang ditanyakan itu panjang sisi miring hanya C saja, berarti tanda kuadratnya itu harus hilang. Caranya dimunculkan tanda akar. Akar dari 24 dikuadratkan ditambah 7 kuadrat. Hitung nggih. Nah, kita lakukan operasi hitung biasa. 24 dikuadratkan diperoleh 576 ditambah 49. Sehingga diperoleh C sama dengan akar dari 625. Hitung nggih. Akar dari 625 adalah 25. Jadi panjang sisi yang ketiga diperoleh 25. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Hitung nggih. Pada soal yang kedua ini panjang dua sisi yang diketahui itu masing-masing adalah 17 dan 15. Sedangkan sisi yang belum diketahui adalah sisi B. Nah, untuk mencari sisi B ini kita terapkan teorema Pythagoras. Tapi hati-hati di sini. Sisi B yang belum diketahui ini adalah sisi siku-siku, yang mana untuk mencari sisi siku-siku kita gunakan teorema Pythagoras bentuk yang kedua, yang berbunyi kuadrat dari sisi siku-siku 1, ya. Sisi siku-siku yang pertama B kuadrat akan sama dengan kuadrat sisi miring, ya, kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang kedua, 15 kuadrat. Hitung nggih. B kuadrat akan sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, ya. Karena yang ditanyakan itu panjang sisi B, berarti kuadratnya harus hilang. Supaya hilang, ya, kita munculkan tanda akar. Akar dari 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, ya. Sehingga diperoleh 17 kuadrat 289 dikurangi 225, ya. Sehingga diperoleh B sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Jadi panjang sisi B-nya itu adalah 8.